Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone, welcome back to our new video lesson. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita kali ini. And in this video, we will discuss about introduction. Kita akan membahas tentang materi introduction. Apa itu introduction? Introduction adalah perkenalan. Alright, selanjutnya ini adalah konten dari materi di video ini. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, we will discuss about greetings. Apa itu greetings? Greetings itu artinya sapaan ya, sapaan. Next, kita akan bahas name, nama, kemudian origin atau asal, kemudian address, alamat, kemudian ada juga phone number, nomor telepon, kemudian hobi, kemudian email address. Jadi inilah kontennya yang akan kita bahas pada video ini. Dan di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanyakan dan juga bagaimana cara menjawabnya, begitu ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke konten yang pertama, yaitu greetings. Nah, sebenarnya ini kita bagi menjadi dua. Ada yang greetings untuk formal situation, ada juga untuk yang casual. Nah, untuk yang formal ini artinya kita menggunakannya dalam situasi formal. Misalnya, misalnya kita lagi ada meeting yang formal, kita lagi ada rapat atau seminar atau menyapa orang yang lebih tua bagi kita, lebih tua dari kita, seperti itu. Kita menggunakan ini. Ada good morning, ada good afternoon, good evening, ya. Kemudian ada how do you do, gitu ya. Kemudian, nah ya, ini untuk how do you do ya. How do you do ini sangat formal sekali. Dan perhatikan, kita menggunakan how do you do itu hanya untuk orang yang pertama kali kita ketemui atau orang yang baru pertama kali kita kenal. Jadi kita pakainya how do you do. Dan cara menjawabnya saat orang ada ngomong sama kita how do you do, kita juga menjawabnya dengan how do you do, gitu ya. Jadi saat orang mengungkapkan kepada kita how do you do, kita juga jawab how do you do. Jangan jawabnya I'm fine, maka jadinya kurang tepat. Kemudian ada it's nice to meet you, senang bertemu denganmu. Kemudian ada juga pleased to meet you, ya. Ada juga pleased to meet you, artinya sama, senang bertemu denganmu. Jadi inilah untuk greetings dalam situasi formal. Next, ya, still we discuss about greetings, masih tentang greetings, tapi ini yang casual. Untuk yang lebih gaul ya, lebih sehari-hari kita pakai. Assalamualaikum, tentu kita muslim bisa pakai assalamualaikum, tapi bisa untuk formal juga ya. Assalamualaikum, hello, good night, gitu ya. Kemudian how are you doing? How are you doing? Gitu ya. Kemudian how is it going? Sama aja nanyain kabar juga. Hello bro, how is it going? Ya, untuk casual. Kemudian ada ini yang sering nih, what's up? Gitu ya. What's new? How's life? Gitu. Itu sama aja tuh sapaan. Jadi dia penekanannya lebih ke menyapa, bukan lebih ke nanyain kabar. Kemudian how's your day? Nah, ini lebih nanyain kabar ya. How's your day? Gimana harimu? Jawabnya bisa oh good, oh fine gitu. Kemudian ini ada nice to see you, good to see you, and long time no see. Nah, long time no see artinya lama tidak berjumpa. Misalnya antum nih karena masa daring, udah berhari-hari nggak ketemu sama temannya, kemudian pas ketemu lagi bisa bilang, what's up bro, long time no see. Wah, gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk yang casual tapi ini, untuk yang tidak formal. Oke, next kita masuk ke konten kita yang kedua, yaitu tentang name. Nah, di sini adalah ungkapan yang biasa kita pakai for asking someone's name. So, if you want to ask someone's name, kalau mau nanya nama seseorang, kita bisa pakai ini. Tentu kita udah tahu ya. What's your name? Boleh what is your name? Boleh juga disingkat What's your name? Gitu. Atau bisa juga ini. Can you tell me what your name is? Gitu. Atau I'm sorry. What was your name again? Nah, ini kita pakai seandainya orang kita udah kenalan sama dia sebelumnya, kemudian kita lupa namanya. Kita bisa nanya kembali dengan seperti ini. I'm sorry, what was your name again? Oh maaf, tadi siapa namanya? Nah gitu.
Kalau dia udah nyebutin namanya, kemudian kita udah lupa gitu namanya, kita bisa pakai ungkapan yang ini. Oke, next, ini untuk telling names. Bagaimana cara menjawabnya? Cara jawabnya tentu yang gini ya. My name is, sebutin namanya. My name is Andi. Atau langsung pakai I'm juga boleh. I'm Andi. Atau boleh juga yang ini. You can call me Andi. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya kita bahas origin. Origin itu adalah asal. Jadi biasanya dalam perkenalan kita menyebutkan asal kita dari mana. Dan ini kita bagi menjadi dua. Ya. The first one is country, artinya negara. Kemudian nationality, artinya kebangsaan. Beda ya. Kalau country itu berarti kita sebut nama negaranya. Kalau nationality berarti kebangsaannya. Itu berbeda dalam bahasa Inggris. Misalnya Indonesia, itu nama negaranya. Tapi orang Indonesia itu sebutannya Indonesian. We are Indonesian. Kita itu Indonesian, warga negara Indonesia atau orang Indonesia. Nama negaranya Indonesia gitu. Kemudian ada Malaysia, nama negaranya. Kalau orang Malaysia kita sebutnya Malaysian. Nah, arti Malaysian itu berarti orang Malaysia. Kemudian England, nama negaranya England. Orangnya bisa kita sebut English atau British. Kemudian Amerika ya, the United States. Nama negaranya the United States. Orangnya kita sebut American, artinya orang Amerika. Terus nama negaranya Spain. Nama negaranya Spain, yang suka sepak bola nih, Spain ya. Kemudian nama orangnya kita sebut Spanish. Spanish. Are you Spanish? Apa kamu orang Spanyol? Nah gitu. Arab, nama negaranya Arab. Nama orangnya Arabian, artinya orang-orang Arab. Kemudian Portugal, nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugese, artinya orang Portugal. Dan masih banyak lagi nama-nama negara yang lainnya. Ini beberapa contoh yang lain. Oke, sip. Next. Nah, untuk nanyain asal seseorang, kita bisa pakai kayak gini. Where are you from? Kamu asalnya dari mana? Nah, ini bisa kita jawab dari origin. Kemudian, where do you come from? Kamu berasal dari mana? Gitu. Atau langsung yang kayak gini. What is your nationality? Kebangsaan kamu apa? Gitu. Kemudian cara jawabnya ini. Kalau kita mau jawab pakai nama negara, kita boleh pakai gini. I'm from Indonesia, misalnya gitu ya. Atau I come from Indonesia. Sebutin nama negaranya. Tapi kalau mau sebutinnya nationality, kebangsaannya, bisa pakai yang ini. I'm misalnya kita orang Malaysia misalnya, maka kita bisa bilang I'm a Malaysian. Atau orang Spanyol, I'm a Spanish. Gitu. Atau boleh pakai ini. Nationality ya, yang kebangsaan. Bisa kita bilang I'm an Indonesian, saya orang Indonesia. Atau I'm an American, saya seorang warga negara Amerika atau orang Amerika. Gitu. Jadi ingat kita pakai itu kalau kata sesudahnya itu diawali dengan konsonan atau yang bukan huruf vokal. Kita pakai n kalau kata sesudahnya ini diawali dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Misalnya Indonesian, awalnya kan I itu kan huruf vokal, maka kita pakai N. Tapi misalnya Spanyol, awal hurufnya kan S itu bukan huruf vokal, berarti kita pakainya E, seperti itu. Oke, next, address. Address ini untuk menanyakan alamat, gitu ya. So, if you want to ask for someone's address, we can use these questions. Kita bisa pakai dua ungkapan pertanyaan ini. Yang pertama, what is your address? Alamat kamu apa? Gitu ya. Jangan pakai where is your address ya, kurang tepat. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau nanya alamat orang tuh pakainya di mana gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita nggak pakai where is your address, itu kurang tepat. Tapi kita pakainya what is your address. Kalau pakai where jadinya gini, where do you live? Di mana kamu tinggal? Next, untuk telling address, untuk menjawab alamat kita atau memberitahu alamat kita bisa bilang kayak gini. My address is Jalan Sultan Taha number 50, misalnya gitu ya. Atau gini, I live in Jalan Sultan Taha number 21 dan seterusnya. Ya, pertama my address is, sebutin alamatnya, atau I live in, sebutin jalannya. Next. Nah, phone number.
Ini untuk kalau kita mau nanyakan tentang nomor telepon seseorang. Atau ya, can be phone number, can be WhatsApp number, sama aja. Kita bisa pakai ini. Yang pertama, what is your phone number? Atau boleh juga, what is your WhatsApp number? Boleh. Coba diulangi, what is your phone number? Ya, oke, next kita juga bisa pakai ini. Ini akan terdengar lebih sopan kalau kita pakai ungkapan ini. May I have your phone number, please? May I have your phone number, please? Ini lebih sopan terdengarnya ya. Atau boleh juga yang ini. Can you tell me your phone number, please? Tambahin please juga boleh, lebih sopan. Can you tell me your phone number, please? Gitu. Nah, sekarang untuk calling phone number. Cara menjawab atau memberitahu nomor telepon kita. Simple aja, bisa kita pakai kayak gini, it is bla 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 bla, sebutin phone numbernya. Atau boleh juga my phone number is, sebutin phone numbernya. Gitu. Nah, ini sedikit aturan untuk dalam menyebutkan phone number. Ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama, one by one. Kita menyebutkan nomor teleponnya itu one by one, satu per satu. Jadi angkanya disebutin satu-satu. Nggak boleh digabungin. Misalnya dalam bahasa Indonesia kan kita biasa nyebutnya 0823, atau misalnya kalau kayak gini kita sebutnya 0811. Tapi dalam bahasa Inggris nggak boleh, tapi satu-satu. 0811, nggak boleh 0811, itu nggak boleh. Jadi gimana nyebutin yang ini? Ingat, one by one. Itu cara menyebutkannya. My phone number is 082371513151 gitu. Atau ini using double. Kalau ada 2 huruf yang sama, kita bisa pakai kata double. Contoh cara menyebutkan yang ini. Oh, my phone number is 0741775449. Boleh, kayak gitu boleh. Atau satu-satu juga boleh. Ya. Kemudian kalau ada 3 huruf yang sama, kita boleh juga menggunakan triple. Jadi misalnya ini, maka cara menjawabnya, my phone number is 0811, boleh. Atau 0811, boleh. Yang nggak boleh tuh 0811, itu nggak boleh, karena harus satu-satu. Jadi 0811 777 Nah, gitu ya. Itu cara menyebutin phone number yang tepat. Jadi yang pertama satu persatu disebutin, atau kalau ada 2 angka yang sama boleh pakai double. Kalau ada 3 angka yang sama boleh pakai triple. Oke, next. Kalau kita mau nanyain hobi seseorang, asking someone's hobby. Nah, kita bisa pakai gini aja langsung. What is your hobby? Atau boleh juga, what do you usually do in your leisure time? Leisure time, waktu luang atau waktu senggang. Apa yang kamu biasanya lakukan? What do you usually do in your leisure time, di waktu senggangmu? Nah, itu berarti kan hobi. Next, what sort of hobbies do you have? Nah, hobi apa sih yang kamu punya? Itu kita boleh pakai ini. What sort of hobbies do you have? And then how to answer? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita bisa pakai gini. My hobby is apa? Atau in my free time I ngapain gitu. Free time, waktu luang, sama kayak leisure time tadi. Di waktu luangku saya ngapain? Itu berarti kan hobi. Atau I enjoy, saya tuh suka gini gitu. Berarti itu juga menyatakan hobi. Atau I'm interested in bla bla bla. Saya tuh tertarik titik-titik, berarti itu juga hobi. Kemudian I'm keen on, saya sangat suka titik-titik. Nah, kemudian sedikit yang antum harus pahami, yang kalian harus pahami adalah setelah pakai ini tuh biasanya kita sebutin noun tuh kata benda. Sebutin kata benda hobinya apa. Atau gerund tuh kata kerja yang ditambahin ing. Jadi misalnya pakai noun ya, misalnya hobinya catur. Berarti kita bisa bilang my hobby is, tapi kurang tepat ya. Misalnya kita pakai kata kerja yang harus tambahin ing gitu. Misalnya hobinya bermain musik. Maka kita bilangnya boleh kayak gini, my hobby is playing music. Harus pakai ing play-nya. Kata kerjanya harus tambahin ing. Atau di sini I enjoy playing music.
Nggak boleh I enjoy play music, itu salah, kurang tepat. Jadi ingat kata kerjanya tambahin ing. Atau misalnya hobinya berenang, berenang kan bahasa Inggrisnya swim. Nah, untuk nyatain hobi kita harus tambahin ing. Misalnya gini, misalnya pakai ini, I'm keen on swimming. Saya suka swimming gitu. Oke, nah this is the last content for this video. Ini konten terakhir dari video ini, yaitu tentang email address, alamat email. Gimana cara nanyain alamat email? How do we ask someone's email address? Yang pertama kita bisa pakai what is your email address? Gitu. Atau boleh juga can you tell me your email address? Gitu ya. Dan cara menjawabnya langsung aja boleh. My email address is bla 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 bla, atau it is bla 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 gitu. Dan karena ini email address, itu biasanya pakai kombinasi dari huruf dan angka dan simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbol yang sering kita pakai atau yang bisa kita pakai di email address. Yang paling bawah nih ya, ini yang paling sering nih pakai simbol ini. Itu cara bacanya at gmail.com gitu ya, at yahoo.com gitu, at bacanya. Kemudian ini garis bawah, itu bacanya adalah underscore. Kemudian ini ada tanda bintang, itu kita bacanya, cara bacanya asterisk. Kemudian ada tanda pagar atau tagar, ini kalian pasti udah tahu karena sering sekali. Hashtag, ya ini bacanya hashtag. Kemudian ada garis tengah, ini cara bacanya adalah dash gitu ya. Kemudian tanda kurung, boleh kita baca parenthesis atau brackets. Kemudian ada garis miring, ini cara bacanya slash, ini namanya slash dalam bahasa Inggris. Kemudian tanda kutip, quotation mark gitu ya. Kemudian nih tanda petik, itu namanya apostrophe. Kemudian ini tanda titik koma, semicolon. Tanda titik 2, cara bacanya colon. Kemudian tanda seru, itu adalah exclamation mark, tanda seru. Kemudian koma, bahasa Inggris sama, koma juga. Kemudian titik itu full stop, atau boleh juga dot. Misalnya www atau .com, dot, titik itu boleh bacanya dot, atau boleh juga full stop. Okay, everybody, that's all for our materials in this video. Itulah materi kita di video ini tentang introduction. I hope you can understand. Mudah-mudahan kalian paham semua. Dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.